Di situ nggak diapa-apain, cuma dikasih oksigen. Mungkin pikirnya sekali mati nggak apa-apa, no paling pikirnya kayak ono. Nah, berarti sampean tanda tangan lagi, tanda tangan ulang ya di. Nggak mau, iya, tapi nggak mau saya tanda tangan dengan isi seperti itu. Saya mau tanda tangan dengan isi mengikuti prosedur pemerintah dengan protokol kesehatan, hanya itu saja. Tapi saya nggak mau kalau di isinya itu ada terkena terinfeksius itu ya. Pertama, Nah, hari ini ada Mbak Rani yang kemarin. Halo Mbak Rani. ya. Iya, Mbak Rani, ini kan kemarin viral ya, sampean curhat ning media sosial juga katanya dengan ibu ya. Ya, yang sebelum kita ngobrol, mungkin saya atas nama pribadi dan juga teman-teman di redaksi Warta Bromo turut berduka cita atas wafatnya ibu. Mudah-mudahan husnul khotimah itu. Semuanya ada jalannya gitu ya. Tapi memang kemarin kan sempat curhat dengan tentang kronologi bagaimana tahapan ketika ibu masuk dan sebagainya. Nah, sebenarnya apa sih Mbak yang terjadi dengan proses itu, dan sampai sejauh ini bagaimana komunikasinya antara panjenengan juga dengan pihak rumah sakit gitu? Mungkin ini jadi pembelajaran juga nanti. Komunikasi belas. Ya, maksudnya kronologinya gimana sih awalnya itu kok sampai kemudian harus tanda tangan, harus apa gitu? Oh iya, kan begitu. Saya langsung cerita pada saat itu aja ya, langsung masuk ya. Ya. Pada saat langsung masuknya itu kan ibu saya kan masuknya jam 3 malam. Terus sudah dikasih tindakan, katanya dengan diagnosa sesak sama panas itu sudah masuk kategori COVID. Terus aku kan menyangga, ini sebelumnya kan dia sudah keluar dari klinik Sidogiri kan. Loh, ini ibu saya terkena penyakit diabetes akut. Ini ada rekam medisnya yang dari klinik sebelumnya. Kan jangan langsung mengcovidkan orang, sampean cek dulu hanya karena gejala yang sama. Aku kan bilang gitu. Kalau memang terbukti COVID, saya bersedia dilakukan sesuai prosedur COVID. Kalau memang ada bukti COVID-nya, aku kan ngono, aku dia ya taat hukum sih Mas yo, taat pemerintah. Tapi kan saya di sini ngayalnya karena memang ibu saya kan memang sakitnya sakit biasa. Terus ya tapi di musim sekarang ini Mbak kemungkinan terkena COVID. Jadi kalau misalkan harus dilakukan tindakan ya nanti ada prosedur yang harus sampean tanda tangan sama setujui kayak gitu. Kayak seperti apa. Terus sebentar ya ibunya dibawa ke ruang isolasi dulu, dicek dulu. Hasilnya cek darah dan lain-lain. Terus dibawa ke ruangan isolasi kan ibu saya. Setelah dibawa ke ruangan isolasi itu jam 3 itu sebenarnya sudah nggak ada ibu saya setelah dilakukan tindakan itu. Kan cuma dikasih oksigen aja, nggak dilakukan tindakan apa-apa. Sedangkan kalau orang sakit diabetes atau apa kan kadang disuntik insulin atau diinsus atau apa, kalau saya bawa ke klinik kan penanganannya beda kan Mas ya. Di situ nggak diapa-apain, cuma dikasih oksigen. Mungkin pikirnya sekali mati nggak apa-apa, no paling pikirnya kayak ono. Nah di situ kan saya lihat si astronot tadi itu kan cuma ngasih oksigen aja. Terus jam 3 itu jam 3. Tapi ketika penanganan, mohon maaf saya potong, ketika penanganan awal itu ketika ibu sudah masuk ICU ya, itu sudah ada penanganan model pakai APD gitu. Model langsung APD, tapi ada sebagian yang nggak maksudnya ono sang masker kebuka lah, ini benar-benar COVID temenan ya wedi lah kan, kate masker kebuka atau kayak gitu. Itu cuma sebagian aja yang menangani, koyo sing yo ngono lho gawe baju astronot kabeh. Padahal yo asli sing mlebu mek sitok sing nangani sing di ruang isolasiku. Terus aku ndelok di anu iku kok lampu dimatikan, ngono lho. Tak pikir ibu sudah pindah ruangan malamnya itu jam 3 jam 4 subuh itu ya. Paling ikut pindah ruangan kok lampu dimatikan. Kalau memang masih hidup, harusnya kan kalau melakukan perawatan lampu dihidupkan kan Mas. Nah logikanya kayak gitu loh. Oh paling pindah ruangan, aku bilang kayak gitu. Aku kan ya nggak berani kayak cuma lihat dari kejauhan. Oh pindah ruangan paling bakal wis ngono ya. Wis gak ngono aku. Ternyata setelah jam 6 pagi saya sempat kan lihat ruang isolasi lagi. Ternyata ibu saya masih di situ loh. Mambuni dipateni tapi sering kono, berarti Mambuni wis mati. Aku ngono. Dan ibu saya lihat waktu saya video itu kan sudah tidak bergerak, tangannya gelantung, oksigennya wis nggak kembang kempis. Berarti kan wis mati jam 6. Mungkin matinya subuh tapi wis ditinggaliku mau kan. Nggak ada satu orang pun ya di dalam. Tapi
enggak ada. Tapi kan di Waran tapi kan mereka nggak tahu kalau saya menginteng mungkin ya, maksudnya kan, tapi kan mereka menganggap ibu saya masih di ruang isolasi kan. Walaupun aku mencoba ndelok kok ngono, kok wis mati, aku ngono kan batin jam 6 itu, kok wis mati, tapi kok gak ono kabar lek encene mati kan harusnya, Mbak, ibu Anda sudah meninggal gini, maaf kita nggak, itu kan nggak ada kabar kalau ibu saya meninggal. Tadi saya positif thinking waktu itu ibu saya masih hidup. Setelah itu jam 6 ada videonya, jam 6 itu saya videonya di status saya sebelumnya nggak tak masukkan status viral itu. Terus jam 6 setelah saya melihat ibu saya itu, saya video, saya dipanggil ke kantor sekitar 6:30. Di kantor itu saya ditanya ini hasilnya, Mbak, ini hasilnya ibu non reaktif, tapi menurut gejala yang ada tidak untuk kemungkinan nanti terjangkit COVID gitu kan, masih tidak menutup kemungkinan walaupun hasilnya non reaktif gitu katanya. Nah kan hasilnya sudah non reaktif dok, aku ngomong ngono. Terus gini, kasarannya ngene, aku gak iso ngomong bahasa Indonesia ya mas ya, maksudnya kasarannya Jawa nih ngene. Kon gelem ibumu tak tolong, tapi lek misalnya mati, padahal iku wis mati kan ibuku. Misalnya mati, kon tanda tangan no, kudu gelem dimakamkan secara COVID, kayak ngono lho, dan dinyatakan COVID, ngono deh. Terus mari ngono, lho aku juga gelem mas, lho, ya nggak mau saya dok, itu hasilnya non reaktif. Terus lho, misalnya saya nggak gelem kayak ngono, daripada rame kayak wingi, kejadian di oleh. Sebelum kita melakukan tindakan, katanya gitu, sebelum kita melakukan tindakan, kalau memang saya nggak setuju, silakan bawa pulang ibunya sampean. Terus aku ngene, iya wes tak bawa mulai, cepat otomatis saya bawa pulang, daripada kan aku pertama takut balik. Misalnya aku belum tanda tangan, rumah sakit kate nulung modeli apa nang ibuku. Aku kan ngomong kayak ngono. Yo gak ditolong nyoba cuma dikai oksigen soalnya ICU penuh. Ngomong ngono yo. Tidak kayak meneng jarene ngomong ngono. Yo cuma dikai oksigen tok. Lho berarti kan padha ibuku mati kan. Cepat atau lambat, sedangkan lek oksigen dhewe dibanterno mlebu nang paru-paru kan yo sesek pisan padha ae Mas. Kasane dikai bantuan oksigen yo ketulung yo gak mesti kan lek dibanterno nemen. Tahu kok lek kebanter nemen tambah sesek kok, terus mari ngono. Akhirnya dia ngono. Ya sudah, kalau saya mau berpelukan keluarga dulu, tak warang. Terus akhirnya aku metu, aku mau meneng kan, celuk meneng. Terus ya gimana nih Mbak keputusannya? Kalau tidak cepat kita nggak bisa melakukan apa-apa. Pikirin ngono. Mungkin aku dikira panik yo. Sampeyan lek gak cepet tak kenekno, aku gak iso nulung ibu sampean lho. Sampeyan kudu cepet-cepet ndang ngasih keputusan, gitu kan katanya. Kalau terus aku gini, ya sudah, keputusan keluarga kita bawa pulang ibu saya nggak apa-apa, ibu saya meninggal di rumah dan mana, memang kalau sudah ajalnya, aku bilang kayak gitu, nggak usah diperlakukan apa-apa, aku bilang kayak gitu. Soalnya sama aja kalau misalkan saya tanda tangan juga nggak di apa-apa no ibuku, aku doain mending aku nggak tanda tangan cek gak diberlakukan cara COVID, aku kan bilang kayak gitu. Nah begitu aku mau menarik kan dia kan senawari dewe dokternya, lek saya ndak gelem tanda tangan cara COVID, ya wis kan mulai ibu kan menawari dewe kan dia. Jadi aku bilang gitu ya dokter, petugas ya. Lah ya wis tak gawa ae ibuku, tak gawa ae ibuku, tak warang ngono. Terus mereka sedang aku ngomong tak tolak, ya sudah sampean tanda tangan penolakan, iya nggak apa-apa, daripada nanti rame kayak kemarin harus dianukan secara COVID, saya bawa pulang aja daripada tangan secara COVID, aku ngono. Terus kan tak tolak dari awal, dari awal, terus dia baru ngomong, ibu sampean ku sakjane secara medis itu meninggal dari tadi. Oh no, aku lah mas, rasanya aku ro ibuku mati, tak mau, lah aku sih diomongin kayak ngono, wes encene ibuku mati, ayo. Kan dari situ kelihatan konspirasi mas, dari situ. Kenapa jadi sampean selama penanganan malam, mohon maaf ya saya potong, malam iku berarti gak ono omongan apa-apa teko pihak petugas, Mbak ini lagi anu ketika masuk beberapa di ruang ICU yang ada petugas yang pakai hazmat, pakai gak di, cuma bilang di isolasi aja. Cuman nanti nunggu hasilnya, nanti dipanggil buat tanda tangan. Kalau memang setuju Anda dilakukan tindakan untuk menolong ibu Anda, pikirnya kayak ngono. Jadi aku baru diceluk itu setengah pitu aku wis ndelok jenazah ibuku. Padahal wis mati kan ibuku mulai subuh iku. Memang dilakukan tindakan kan harus dipateni lampunya, harusnya dia enggak mati kan enggak usah dipateni lampunya dipateni.
Berarti kan dia wis oleh ibuku mati wis mau. Tapi kan aku sedih dikongkon tanda tangan kayak ngono kan. Terus akhirnya aku tolak. Ya sudah, Anda menolak berarti ya jangan sekali pergi. Iya ya tak tolak, tak kok mulai. Langsung pas ngomong tak tolak ngono baru ibu Anda itu sudah meninggal loh. Lek kayak ngono apa aku diomongin kayak ngene. Ngono kan mau mati. Tak orang ngono. Tak orang ngono akhirnya Mas. Akhirnya aku kan yo akhirnya kan yo pegel. Nah, tak pikir hanya sampai di situ aja. Maksudnya face apa ya Mas? Hanya sampai di situ aja. Maksudnya terus sampai disodori ya, itu disodori kertas penolakan ya, itu ya. Tangan penolakan. Nah, berarti aku kan wis kok hitungannya aku wis nolak jadi ojo di Covid maneng kan. Itu tanda tangan ya. Sampai ada draft yang tanda tangan penolakan itu disodorkan oleh petugas ya. Iya, sudah. Sudah tanda tangan penolakan. Lek dilakukan cara Covid enggak mau. Yang buat siapa itu? Yang buat siapa? Ya rumah sakitnya lah. Oh ya. Saya cuma tanda tangan aja. Ya, terus tanda tangan penolakan. Tak pikir alhamdulillah wis sementing penolakan nggak ditangani secara Covid. Aku kan bilang kayak gitu. Ternyata kan masalahnya itu waktu saya mengambil jenazah ibu saya. Nah, saya harus tanda tangan yang menyatakan jenazah terinfeksius. Kena infeksi kayak tadi itu loh. Ya, atau Covid atau apa istilah terinfeksius lah. Padahal kan mereka menyetujui ibu saya Covid lah. Buat apa dari awal saya menolak kalau intinya saya disuruh tanda tangan kayak gitu. Iya. Menurut ya rumah sakit gak maksa. Misalnya kayak ngono aku gak maksa, ya podo karo maksa. Soalnya aku tanda tangan jenazah gak ditokno Mas. Oh ya, berarti sampean tanda tangan lagi, tanda tangan ulang ya di. Gak mau. Iya, tapi gak mau saya tanda tangan dengan isi seperti itu. Saya mau tanda tangan dengan isi mengikuti prosedur pemerintah dengan protokol kesehatan, hanya itu saja. Tapi saya gak mau kalau di isinya itu ada terkena terinfeksius itu ya. Pertama, berarti kan saya mengiyakan kalau ibu saya Covid, kalau kayak gitu. Nah, yang bikin masalah kan tanda tangannya itu isinya itu. Yang kedua, suratnya itu ada lagi bersedia dimakamkan di TPU Covid lah. Buat apa aku nolak dari awal kalau endingnya dimakamkan di tempat Covid? Kan sama aja. Prosedur pemerintah juga akhirnya itu kan walaupun dengan dalih prosedur pemerintah itu sama aja kan dengan mengcovidkan ibu saya. Iya. Dan misalnya encene prosedur pemerintah kayak gitu, kalau sudah terjangkit, lelek gak terjangkit, masuk gak oleh dimakamkan di tempat umum. Kalau kayak gitu, masa harus di tempat di Covid KB. Ya kan podo ae Mas maksa lek koyo ngono, gak ngono ibu. Jenazah ibuku gak iso metu. Walaupun dari pihak rumah sakit, aku ndak maksa ya apa? Lek jenazah ibuku gak metu lek kok tanda tangan. Dengan dalih prosedur protokol tadi. Terus akhirnya aku punya tempat sendiri kan di Lumbang. Terus yang polisinya gini. Terus aku tanda tangan ketiga cuma menyatakan kita bersedia mengikuti pemakaman secara protokol aja. Tanda tangannya cuma itu aja. Tapi waktu itu polisinya bilang, "Kamu kalau nggak ada tempat, nggak ada izin, tetap jenazah ya tetap dibawa ke TPU pemakaman Covid itu, TPU yang di Sutojaya itu." Polisinya bilang kayak gitu. Loh, Pak, buat apa saya nolak dari awal kalau endingnya ibu saya tetap masuk situ? Kan sama aja ini upacaranya Covid. Aku kan ngono, masih aku duduk wong kedokteran, bahasa duduk kedokteran, tapi kan lek wong biasa ya jelas mikirin nang arah kono, Mas. Ayo. Lah lek koyo ngono kan berarti lek wong panas mati sesek, berarti ya harus dimakan secara Covid semua lek koyo ngono. Ayo. Ya. Yang dijogok videonya akhirnya laporannya Covid. Lah saiki ngene, polisine teko aku waktu itu ambek koncoku bojone kan polisi. Ono apa jare rame-rame di Puro, jare ono wong terinfeksi Covid. Lah, berarti kan laporan rumah sakit ke polisinya bahwa jenazah sudah Covid. Oh ya. Nah, aku tuh kono kan wis mikir. Maksudnya, aku kan enggak senangnya kan di Covid kan tadi itu loh. Akhirnya gimana? Akhirnya tanda tangan sampai. Terus akhirnya aku kan tanda tangan cuma menyetujui protokol kesehatan aja, nggak tanda tangan menyatakan Covid. Takutnya kan kalau kayak gitu nanti buat fitnah, akhirnya kayak masyarakat kan kira aku kok ibuku kok temen Mas. Terus waktu hasilnya non reaktif mau saya foto juga tidak dibolehkan, padahal itu sebenarnya mau saya buat foto untuk misalnya masyarakat nyaran hasil lab ya, hasil lab non reaktif, hasil rapidnya ya. Terus dia itu dokternya gini, loh, kalau sudah memang negatif ngapain masih dianukan Covid?
Ya enggak Mbak, takutnya kalau pada saat banyak itu kejadian hasilnya non reaktif, ternyata pada saat dimandikan itu ada virusnya masih hidup terus menyebar menular, katanya bilang kayak gitu loh. Nek wis mati kan ya wis virus ya wis mati kan Mas. Nek wis dibungkus lah kok sih katanya menyebar menular. Nah, akhirnya gimana itu setelah selesai? Loh, saya hubungi itu Polsek Lumbang, saudara saya. Sama kan akhirnya Polsek sini kan ngomong, sama kalau nggak ada izin dari Polsek sana, dipikir aku wong biasa mungkin ya, maksudnya wong nggak iso ngerti ngono-ngono, tetap ibunya harus dikubur secara COVID nggih. Apa itu kalau ibu mau. Jadi sama harus ada surat penerimaan jenazah dari sana. Langsung saya hubungi pihak keluarga Lumbang tadi untuk mengurusi apa itu kayak surat penerimaan jenazah, bahwa menyatakan bahwa warga sana menerima jenazah ibu saya kayak gitu. Akhirnya dudukkan aku di sini, mungkin lo warga ini wis terima. Katanya ngomong apa meneng sih, katanya keburu ning COVID. Aku ngomong akhirnya polisi gak bisa ngomong karena kan ada surat dari polisi sana. Cuma enggak ono surat ke polisi kono ya wes aku ya kudu terima, ndak mau. Gelem ndak gelem ya kudu dikubur nang kono. Lah koyo ngono apa gak gelem dhek maksa ngarani COVID. Ayo kalau gitu. Ibu memang asli Lumbang ya, Mbak? Iya, asli Lumbang. Asli Lumbang. Nah, akhirnya dibawa ke sana sama pihak petugas pakai hazmat semuanya berarti yang naik ke atas. Iya, pakai APD dan itu yang menguburkan itu. APD ya, yang menguburkan itu ya saudara semua, tapi pakai baju APD. Bukan, tidak ada satupun pihak rumah sakit itu yang menguburkan ibu saya, semuanya saudara saya yang menguburkan. Tapi hanya dipakai dipinjemi baju APD itu. Ya, mungkin karena panjenengan tidak mau mereka ikut protokolnya mungkin itu. Atau memang permintaan. Kalau nggak mau ikut protokol, ya nggak. Mungkin ada polisi sampai dikawal gitu. Kan saya sudah mau ikut protokol, oh, ya. Mas. Ikut protokol tapi tidak ingin ibu dinyatakan terinfeksi COVID gitu ya. Hanya itu poinnya kan berarti Mbak ya. Iya, tapi kan sebenarnya kalau misalkan kayak gitu, walaupun nggak mau rumah sakit menolak saya tidak mengcovidkan, tapi dengan diberlakukan jenazah seperti itu ya sama aja mengcovidkan ibu saya gitu loh. Secara dengan akal. Walaupun mereka berdalih ini aturan pemerintah loh, aturan pemerintah ya dijalankan. Tapi bila memang dia terkena COVID, silahkan melakukan prosedur itu. Lek koyo ngono uang mati kabeh ya bakal dikonokno lah Mas. Ya, Ibu memang mungkin ya kita nggak tahu juga sih hasil medis, tapi kemarin memang beberapa sempat dikonfirmasi, mungkin Mbaknya juga mendengar apa yang disampaikan oleh pihak rumah sakit juga, bahwasanya hasilnya memang sudah sempat didiagnosa awal, termasuk tadi juga saya hubungi ibu gugus tugas. Nah di situ memang kadang-kadang non reaktif, ketika sudah meninggal baru hasil swabnya baru keluar gitu, bisa jadi reaktif. Itu kan nggak di swab. Oh nggak di swab. Mungkin karena kondisi ibu sudah drop ya waktu itu ya. Iyalah, mereka mana tahu ibu saya beneran COVID apa enggak, wong hasilnya ya enggak ono. Ya kan mereka hanya mengira dan harus dimakamkan secara kayak gitu. Kan sementara hasilnya enggak ada. Ya. Kan berdoa ya masih wong mati normal lagi dikonokno. Kok misalnya hasil swabnya keluar, misalnya hasil swabnya keluar negatif, kan banyak yang kejadian ternyata hasilnya negatif, tapi sudah terlanjur dimakamkan secara COVID. Ya apa lek koyo ngono iku? Apa kata dikeduk? Enggak mungkin. Ya, oke. Nggih, Mbak Rani. Ya. Matur nuwun, mungkin ini juga curahan hati, tapi mudah-mudahan ibu yang sudah wafat beliau husnul khotimah. Kalau memang itu yang penting, dan kita sebagai keluarga yang masih ada di dunia ini mungkin bisa mendoakan saja mudah-mudahan dan semua permasalahan ini mungkin bisa jadi pembelajaran juga, jadi hikmah bagi kita untuk bagaimana berkomunikasi, bagi pelayanan di rumah sakit juga memang harus diperbaiki. Kalau melihat mekanisme ini memang harus ada beberapa catatan, dan mungkin jenengan juga sudah mendengarkan dan mendengarkan jawaban juga kemarin, beritanya juga sudah dibaca Bu ya, klarifikasinya dari Mbak. Tapi kan dengan dalih apa itu kayak gejala, hanya gejala yang sama kan bukan berarti COVID. Ya betul, gejala yang sama kan maksudnya yang dicemaskan masyarakat itu, masuk lek panas jeneng wong lore kok pasti panas Pak. Kadang ono lubur sepeda motoran. Ibu itu belum sadar ya masuk ICU itu ya, sudah nggak sadar ya pertama masuk itu sudah. Semuanya itu mungkin ya sudah nasa. Namanya orang nasa itu ya pasti sesek. Nah, ono mau nasa itu gak sesek. Nggih.
Ya, terima kasih Bu Rani sudah sharing berbagi. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semuanya, bagi pembelajaran dan evaluasi. Turun Mbak Rani. Assalamualaikum.